pujiannya, suaranya bisa sama-sama kita dengar ya. Tuhan memuji Engkau, bersukacita Tuhan, melalui hamba-Mu Tuhan, untuk Ibu Linca Tuhan, sebagai WA kami yang baik kami mengucap syukur Tuhan, setiap kepercayaan yang Tuhan berikan, sehingga juga Tuhan pemain musik yang ada Tuhan berat semua dengan kuasa dalam nama Allah. Dan pada malam hari kami boleh mempersembahkan apa yang menjadi bagian kami, kami boleh melakukan bagian kami Tuhan Yesus. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong kau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Penyertaanmu segalanya bagiku. Mulai dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya, kami taruh di dalam bimbingan kuasa Roh Kudus, Allah yang berkuasa di tengah-tengah kami malam hari ini. Berkati semua kami hamba-hamba yang mengambil bagian dalam pelayanan. Biarlah lewat pelayanan kami, sidang jemaat Tuhan benar-benar diberikan semangat baru, kekuatan baru, dan peneguhan yang baru. Lebih-lebih lewat firman Tuhan, kami akan menerima isi hati Tuhan pada malam hari ini lewat hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Luar biasa, hari ini kita mau memuji nama Tuhan, amin. Amin. Kita mau bersorak bagi nama Tuhan, amin. Karena kasih Tuhan tiada berkesudahan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu bersama bagiku. Hari berganti hari, kenangku lihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku.
Bapak atas kesehatan, atas kenikmatan marifat yang Kau berikan bagi kami sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah kalau pada malam hari ini Bapak, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, biarlah Kau yang berkata-kata untuk kamu bawa firman yang sangat sederhana Bapak. Kami percaya Tuhan Roh Kudus di hari tempat ini untuk memberikan kami kekuatan. Terima kasih Bapak yang baik, sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk saudara-saudari Tuhan Yesus. 2 bulan yang lalu saya pernah membawakan sesi tema firman Tuhan ya, untuk kita menjaga hati saudara. Masih ingat ya, untuk menjaga hati ya. Nah, saya ingin hari ini, saya ingin sedikit mengulas aja saudara, sedikit tentang kita untuk menjaga hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, menjaga hati itu memang berkesinambungan dengan perasaan, kehendak dan pikiran. Ya, kalau hati kita nggak beres, kelakuan kita juga sama tidak beres. Kalau hati kita sudah dibereskan, terbentuk dengan wajahnya yang selalu ceria, yang selalu memuji dan menyembah Tuhan. Nah hari ini saudara, saya ingin mengulas sedikit, ya, karena juga hati juga menentukan karakter ya saudara ya, menentukan karakter seseorang, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia bersikap ya, memuji Tuhan itu artinya hati kita lagi keadaan tenang saudara. Ya, kalau kita hati kita yang tidak baik-baik saja, otomatis hari ini banyak kegelisahan yang membuat kita tidak nyaman, tidak ada yang namanya damai sejahtera saudaraku. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Amsal 4 ayat 23 mengatakan begini saudara, demikian firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Ya, kalau kita berkomunitas, kita bermasyarakat, mau nggak mau kita harus tetap untuk kita terjun di dalamnya saudara. Karena apa? Dalam komunitas-komunitas sehat, yang kayak kemarin kita sudah komsel bersama di sini ya, benar kata Pak Immanuel bahwa mengikuti Yesus itu memang perlu yang namanya memikul salib saudara. Nggak gampang ya, proses demi proses yang kita hadapi yang sekarang ini ya, itu menambah pertumbuhan rohani kita saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana caranya untuk menjaga hati saudara? Ya, bagaimana kita kalau misalkan hati kita tidak beres? Bagaimana kita mau jadi pelaku firman? Bagaimana kita ingin menyontohkan seseorang bahwa nih saya sebagai anak Tuhan, ya, saya sebagai anak Tuhan, saya ingin melakukan firman Tuhan. Tapi kenyataannya di dalam hidup sehari-hari saudara, kita boleh di dalam gereja kita bisa rohani saudara ya, bilang di sini haleluya, misalnya berdua haleluya ya. Nah hari ini saudara ya, bagaimana caranya untuk menjaga hati? Kita mengulas sedikit ya saudara ya, yaitu harus mempunyai iman yang sejati, juga respon hidup kita. Bagaimana kita meresponi akan hadirat Tuhan, akan Tuhan, kuasa Tuhan yang kita menyertai kita sepanjang hari saudara ya. Kita harus menyerahkan seluruhnya kehidupan kita kepada Tuhan saudaraku, karena kita tahu kuasa Tuhan itu punya rencana yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Ya saudara, itu yang kedua, hidup intim dengan Tuhan. Ini kita mengulas ya saudara ya. Hidup intim dengan Tuhan artinya apa? Kita membangun hubungan kita lebih dekat lagi kepada Tuhan dengan cara kita berdoa. Ya, dengan cara kita mendengarkan firman Tuhan, dengan cara kita melakukan firman Tuhan, membagikan juga merenungkan firman Tuhan. Tapi kalau kita cuma hanya bisa merenungkan, kita hanya bisa mendengar, tapi tidak melakukan, itu sama juga dengan iman yang kosong, tidak ada artinya saudara. Ya, walaupun kita tetap mendengarkan firman Tuhan, merenungkan, susah untuk melakukannya saudaraku. Yang keempat hal ini memang kalau untuk melakukannya memang paling sulit saudara. Karena apa? Kita diproses. Kita nggak mungkin semulus-mulus kita berjalan dalam hidup. Nggak mungkin kita itu hanya berjalan dengan mulus saudara. Pasti ada kerikil-kerikil. Ya, entah siapapun yang akan menyakiti kita, entah siapapun yang akan kita sakiti. Karena hati ini berkesinambungan dengan perasaan, ya, dengan karakter, ya, dengan berkelakuan dan sifat kita saudaraku ya. Ya hari ini mungkin di jemaat Tuhan ini memang jemaat-jemaat yang sudah dipulihkan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, bertekun di
di dalam firman. Yang ketiga saudara ya, Ibrani 10 ayat 36 juga menegaskan harus mempunyai ketetapan hati yang kuat. Ya, yang kuat apa? Konsisten, tetap fokus pada kebenaran ajaran firman Tuhan. Kita tetap fokus dengan ajaran firman Tuhan, saudaraku. Karena apa? Hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kalau kita tidak fokus dengan firman Tuhan, mau kemana kita lagi? Untuk kita menghadu, untuk kita untuk kedepannya, saudara. Pengharapan kita kepada Tuhan kan kehidupan yang kekal, betul kan? Ya, kehidupan yang kekal, saudara. Dunia ini hanya sementara, ya. Dunia ini sementara yang kita tempati, dunia yang fana. Tuhan sudah berikan kita hikmat, Tuhan sudah berikan kita pikiran yang Tuhan sudah rencanakan, saudara. Oleh karena itu, segala hal apapun yang terjadi di depan kita harus menelaah dengan baik. Yang benar kita benar, yang jahat tak harus kita benarkan. Jangan yang jahat kita diamkan, saudara. Itu sangat berbahaya. Itu sama juga kita menolong dia untuk berbuat jahat. Kalau ada orang yang bersalah, tak kita tegur. Kalau kita diamkan, kita sama juga ikut berdosa, saudara. Ya, kita tetap ikut berdosa. Oleh karena itu Tuhan tidak mau untuk kita melakukan hal-hal yang di luar Tuhan. Dalam kata arti, biarlah hidup kita berkenan kepada Tuhan. Di dalam Amsal 27 ayat 19. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Seperti air mencerminkan wajah, demikian hati manusia mencerminkan manusia itu sendiri, saudaraku. Ya, saudara ingat minggu kemarin Bapak Gembala membawakan tema sesi firman apa? Ayo, ada yang tahu? Angkat tangan. Jangan menyimpan kepahitan. Kurang lengkap, Pak Bang. Lengkap ya? Jangan menyimpan akar kepahitan. 100 buat Pak Bang. Jangan menyimpan akar kepahitan. Nah ini loh saudara. Tadi mana? Nah, seperti air mencerminkan wajah, demikian hati mencerminkan manusia itu sendiri, saudara. Ya. Oleh karena itu, bagaimana kita menjadi terang dunia di tengah-tengah masyarakat? Kalau hati kita juga tidak beres, berarti kita anak Tuhan. Nah, saudara itu yang dikasih Tuhan Yesus. Kenapa kita jangan menyimpan akar kepahitan, saudara? Karena akan merusak hubungan kita dengan Tuhan dan orang lain. Ya, hubungan kita dengan Tuhan ini menjadi rusak. Karena kita menyimpan akar kepahitan, iri hati, dengki. Ya, ada sesuatu masalah yang menyebabkan kita tidak ada yang namanya hubungan kita kepada Tuhan, saudara. Nah, di dalam Ibrani 12 ayat 15 sudah memperingatkan bahwa kepahitan bisa menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Ibrani 12 ayat 15. Kita baca ya. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauh diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Bilang sebelahnya, jangan menyimpan akar kepahitan. Lepaskan, ya, saudaraku. Kita lihat di atasnya ayat 14-nya. Nah, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berusaha hidup baik dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Amin. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Ya, saudara, terima kasih Tuhan Yesus. Jadi bagaimana kita menyikapi? Kita meresponi. Semua ini kita meresponi. Ada yang tahu? Yaitu tema saya hari ini, keterbukaan awal dari pemulihan. Amin. Ya, keterbukaan awal pemulihan ini ya saudara, saya mengambil statement dari kaum pria sejati, saudara. Ya, bagaimana kaum pria sejati itu ditekan. Harus terbuka. Supaya apa? Terjadi yang namanya pemulihan. Pemulihan agar apa? Kita menjadi laki-laki yang benar-benar menjadi laki-laki yang potensial, saudara, yang kuat, yang kokoh, yang gagah, yang berani menghadapi semua tantangan, saudara. Ya, maka oleh karena itu, saudaraku, hari ini saya pengen tahu, saudara, mana kaum prianya? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, wah banyak, wakil juga ya. Kita bangkit berdiri, saudaraku ya. Ikuti saya ya. Keterbukaan awal dari pemulihan. Keterbukaan awal dari pemulihan. Bagi seorang pria sejati, dosa adalah dosa. Dosa adalah dosa. Dosa bukan masalah.
Dosa bukan masalah. Adalah masalah. Bukan sekedar masalah. Ya, menjadi laki-laki Menjadi laki-laki adalah masalah kelahiran. adalah masalah kelahiran. Menjadi pria sejati Menjadi pria sejati adalah masalah pilihan. masalah pilihan. 1, 2, 3. Yes. Pria sejati. Yes. Raja Wali. Ya. Masya. Kemudian bagi nama Tuhan itu. Silakan duduk saudara ya. Wow, luar biasa, pria-pria ini masih mengingat memorinya saudara. Padahal kita pria integritas saudara. Hari kita ke SCA. Tapi nggak tahu ya, saya susah untuk melupakan itu semua saudara. Ya, statement ini susah untuk saya lupakan saudara. Karena apa? Ini kayaknya sudah melekat saudara ya dengan pria sejati. Bukan pria sejati karena kita kuat, karena kita merasa ini ya, enggak saudara. Karena kita adalah prajurit Allah saudara. Ya, akan tetapi saudara, hari ini kan kita gabungan ya. Kaum ibu nggak mau kalah dong. Ya, mana kaum ibunya, kita bangkit berdiri. Ayo, kaum ibunya kita bangkit berdiri ya. Karena tidak adil kalau cuma hanya pria. Ya, ikuti kata-kata saya. Keterbukaan awal dari pemulihan. Perubahan bukanlah satu perubahan sampai terjadi perubahan. Perubahan bukanlah satu perubahan sampai terjadi perubahan. Ada kalanya diam itu emas. Ada kalanya yang itu emas. Ada kalanya hanya warna kuning belaka. Ada kalanya hanya warna kuning belaka. Wanita bijak. Yes. Yes. Ayo. Katanya udah dibangun. Wanita terpuji. Ayo. Lupa ya. Saya lagi saudaraku. Wanita bijak. Yes. Wow. Wanita terpuji. Yes. Kemudian bagi nama Tuhan Yesus. Silakan dulu saudaraku. Kenapa hari ini saya harus tekankan? Wanita juga harus berubah. Ya, jangan prianya diubahkan. Jangan prianya cuma hanya disuruh berubah, tapi istri nggak berubah, bagaimana? Hidup kita bisa sinkron. Semua kita keluarga harus ada perubahan, saudara. Istri, suami, kita harus benar-benar kita dalam perubahan di dalam Kristus. Jangan cuma hanya pria ditekankan untuk berubah. Karena apa? Wanita sekarang dahsyat loh saudara. Lebih dahsyat dari pria. Karena sampai pria yang diubahkan. Apa ini? Diam aja, iya. Ya kan? Itu sungguh apa ya? Sungguh mengganggu kehidupan kita saudara. Dan kedua juga kasih anugerah Tuhan tidak ada dalam keluarga ini. Makanya wanita pun harus diubahkan. Ya, walaupun dia ada terluka, dia ada masalah, terbuka dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, ya, apalagi harus dengan kepada Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, siapa yang ingin dipulihkan? Angkat tangannya. Angkat tangannya yang ingin dipulihkan. Ya, tepuk dadanya. Saya ingin dipulihkan. Saya ingin dipulihkan. Di Matius 5 ayat 16. Yuk kita baca sama-sama ya. Demikianlah hendaknya orang percaya supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Artinya Tuhan ingin hidup kita diubahkan. Katakan diubahkan. Dan diperbaharui hari demi hari sebagai bentuk proses yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita di dalam proses Tuhan, saudara. Untuk pertumbuhan rohani kita semakin bertumbuh, iman kita semakin kokoh, iman kita semakin kuat. Ya, jangan sampai kita tertinggal, saudaraku. Pada waktu Tuhan datang nanti yang kedua kali, jangan sampai kita ketinggalan, saudara. Ya, haleluya Yesus. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, ya, saudara dan saya itu harus terbuka di hadapan Tuhan. Ya, mengakui semuanya dengan jujur, termasuk dosa kelemahanmu, karena tidak ada yang tersembunyi darinya, saudara. Ya, Tuhan kan melihat hati. Kita nggak tahu hati manusia, saudara. Ya, cuma hanya Tuhan yang melihat hati kita. Manusia cuma melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Kalau pelayanan kita di tempat ini, kita cuma hanya kepura-puraan, saudara. Ingat, walaupun kita menutupi, bagaimana Tuhan melihat. Ya, karena Tuhan melihat di segala
penjuru bumi ini saudara. Kedalaman hatimu Tuhan tahu. Apa yang kau pikirkan sekarang pun Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu apa yang kau pikirkan saudara. Ya, karena keterbukaan awal dari kunci untuk saudara dan saya dipulihkan dan disembuhkan. Amin. Saudara, kenapa sih kita harus terbuka kepada Tuhan? Ya, yaitu agar pertumbuhan rohani kita semakin bertumbuh. Yaitu hidup benar di mata Tuhan, jujur, setia, dan bukan dalam kepura-puraan. Ya, terkadang-kadang hidup kita ini cuma hanya sewarna kuning belaka, saudara. Yang tadi sudah saya untuk wanita ya. Ada kalanya warna kuning belaka, saudara. Kenapa? Kita kelihatannya emas di mata orang. Kita kelihatannya rohani di mata orang. Tapi di dalam hati kita hanya warna kuning belaka. Inilah pelayanan kita yang harus kita terbuka di hadapan Tuhan. Ya, di dalam teman-teman yang kita seiman, pelayanan kita semuanya. Kita percaya kalau kita mempunyai hati yang ingin melayani dengan sungguh-sungguh, semua apa yang menjadi yang mengganjal hati kita. Saya ingin lulus, saya ingin sekolah, sampai saya bela-belain walaupun saya dihina, saya diomelin, saya dicerca sedemikian rupa, saudara. Ya, tapi itu yang gak menjadi penghalang saya untuk saya mendapatkan ijazah SMA, saudara. Karena saya berpikir, kalau saya nggak punya ijazah, saya mau kerja di mana? Apalagi sekarang, kalau kayak dulu enak ada koneksi, masuk pabrik, ada koneksi langsung masuk. SD pun masih bisa bekerja. Ya, kalau kita ada modal kita bisa usaha. Tapi kalau nggak ada modal, kita bisa luntang-lantung kayak lutung, saudara. Bolak-balik nggak jelas. Oleh karena itu, saudaraku, saya sendiri merasakan akan kebaikan saya. Dari Tangerang saya ke kota, naik motor CB. Tahu yang platina? Kalau nggak cocok mati di tengah jalan. Itu saya ngalamin itu di pabrik kecap sini, saudara, kecap Bangong. Ya, jembatan gantung, saudara. Setiap jembatan gantung pasti mati. Utak-atik dulu, nih platinanya kok nggak bener-bener. Gitu. Wah, sengsara, saudara. Itulah proses Tuhan memproses saya sedemikian rupa hingga sampai hari ini saya boleh ada. Semua karena kasih Tuhan. Ya, saudaraku, Amsal 15 ayat 11 mengatakan, dunia orang mati dan kebinasaan terbuka di hadapan Tuhan, lebih-lebih hati anak manusia. Artinya, saudaraku, tidak ada tempat atau rahasia yang kita sembunyikan dalam hati kita. Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu pemikiran kita sebelum kita bertindak. Tuhan tahu, saudara. Karena Tuhanlah yang selalu ada dalam diri kita. Ya, Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita bisa menutup-nutupi teman-teman kita, saudara-saudara kita, tapi kita nggak bisa menutupi kita di hadapan Tuhan, saudara. Semuanya terbuka. Ya, tidak ada tempat yang disembunyikan dari pandangannya, saudara. Dan yang kedua, kenapa kita harus terbuka kepada Tuhan? Untuk memiliki hubungan kita yang benar kepada Tuhan. Ya, memiliki hubungan yang benar. Ya, yaitu apa? Melibatkan Tuhan secara pribadi, saudaraku, dalam kehidupan kita sehari-hari melalui doa dan perenungan firman Tuhan. Yang sudah saya katakan, saudara, mendengarkan, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Ini yang harus kita setiap hari kita lakukan, saudara. Karena apa? Yang sudah saya katakan, kalau kita cuma hanya bisa mendengar, kita cuma hanya bisa merenungkan, melakukannya mana? Melakukannya itu enggak gampang, saudara. Butuh yang namanya hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang benar-benar kita untuk bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena kita nanti akan berkenan pada kita akan berkenan kepada Tuhan, saudara. Ya. Dan di dalam Injil Yohanes 15 ayat 5. Ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Akulah pohon anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia berbuah banyak. Seperti di luar aku kamu tidak apa-apa. Saudara harus lihat. Akulah pokok anggur
dan kamulah ranting-rantingnya. Kita lah ranting-rantingnya saudara. Kita kan ingin gereja kita ini bertumbuh, berdampak dan berbuah ya. Itu kan visi kita. Visi kita kan untuk melayani dengan kasih. Ya, inilah saudara. Akulah pokok anggur. Bagaimanapun hidup kita harus bersandar kepada Tuhan. Tidak bisa bersandar kepada manusia saudaraku. Ya, saya banyak mengalami. Saya banyak bersandar kepada orang. Saya banyak berpengharapan kepada manusia. Akhirnya apa? Dapat enggak? Cemooh iya, diomelin iya, dapat enggak? Ya, itulah kalau kita berharap kepada manusia, jatuhnya cuma hanya kecewa. Ya, tapi saya bersandar kepada Tuhan. Saya harus bisa, saya harus bisa. Akhirnya saya mendapatkan ijazah SMA saudara. Itu saudara, perjuangan hidup yang Tuhan proses bagi kita semua. Saya yakin saudara-saudaraku menginginkan semuanya. Yang mempunyai cita-cita anak-anaknya menjadi orang yang sukses, ya, mempunyai cita-cita dan bakat yang luar biasa. Oleh karena itu untuk orang-orang tua yang sekarang ini yang anaknya mungkin masih, kita bisa bimbing, kita bimbing dia sedemikian rupa, ya. Jangan sampai kehidupan yang semakin modern ini, ya, terbawa arus. Ingat kita harus menjaga mereka. Jangan memberikan kesempatan iblis untuk memperdaya anak-anak kita saudara. Karena banyak sekali anak-anak sekarang ini yang susah diatur saudara. Karena medsos yang sana sini yang begitu seliwiran saudara. Ya, sehingga kita pun sebagai orang tua bersama. Kita terkadang datang juga mereka asik pada main HP. Ya, istri asik main HP. Ya, suami asik main HP. Setelah itu iblis masuk, komunikasi hancur. Tidak ada yang namanya komunikasi untuk keluarga. Ya, oleh karena itu saudaraku, di dalam Injil Yohanes yang tadi sudah mengatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak saudara." Ya, kalau kita di luar Tuhan, kita nggak bisa apa-apa saudara. Benar, kita nggak bisa berbuat apa-apa kalau kita di luar Tuhan. Justru kita lah anak-anak Tuhan yang harus kita tinggal di dalam Dia, supaya kita dapat berbuah, berakar dan bertumbuh. Saya balik lagi dari depan ke belakang saudara ya. Dan saudaraku, tetapi zaman sekarang banyak orang itu sulit terbuka saudara. Ya, banyak orang ini sulit terbuka. Sulit terbuka karena apa? Terbuka kepada Tuhan, yaitu karena dosa saudara, dosa kita. Mungkin dosa kita malu kita ungkapkan kepada Tuhan. Yang dosa kita kepada teman lah, nggak usah kita kepada pelayan Tuhan. Kita kepada Tuhan aja kadang-kadang malu. Walaupun saudara mau ngadu atau enggak kepada Tuhan, Tuhan bertahu saudara dosamu. Ya, nggak usah kita ngadu juga Tuhan tahu. Tapi seandainya kita bisa mengakui setiap kesalahan kita terbuka kepada Tuhan. Tuhan akan membukakan jalan. Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Asal kita mau bisa berharap, kita mau bisa untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita melanggar hukum Allah, tentu kita malu, pasti malu dan takut seperti Adam saudara. Pada waktu Adam dan Hawa makan buah ya saudara itu ya, matanya kan terbuka ya. Wah, dia telanjang itu, akhirnya ngumpet ya. Ngumpet di balik pohon saudara. Nah singkat cerita, dia mendengar suara Tuhan. Adam, kamu ada di mana? Di sini Tuhan. Itulah karena mereka berbuat dosa. Mereka tidak terbuka kepada Tuhan. Ya, padahal kita juga sebagai laki-laki juga tidak mendengar. Ya, maka dari itu kenapa laki-laki ditekankan untuk dipulihkan? Itu awalnya saudara, dari Adam suruh mendengar aja agak mau. Ya, Tuhan sudah berikan kepada Adam supaya pohon ini jangan kamu makan, Tuhan pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi Adam tidak mendengarkan. Lalu pas istrinya, pas Hawa ini makan, Adam pun tidak melarang. Dia diam aja saudara, malah dia makan juga. Inilah yang menjadi dosanya. Kita inilah sebagai generasi penerus. Tapi hari ini saya percaya untuk kaum pria, untuk kaum wanita, bagaimanapun kita semua harus dipulihkan. Amin. Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus.
Kedua adalah pikiran yang salah, fokus pada kekurangan daripada rasa bersyukur. Kita selalu, takaran kita kekurangan terus, saudara. Kita selalu menambahkan semua kehidupan kita, begini-begini aja. Padahal Tuhan sudah memberikan kita itu penyataannya sampai sekarang, saudara, ada. Itu semua karena penyataan Tuhan yang luar biasa, saudara. Ya, Tuhan sudah berikan saudara kesehatan, Tuhan sudah berikan saudara hikmat. Ya, damai sejahtera Tuhan pun akan mengalir dalam kehidupan kita. Tapi kita hanya tetap fokus pada kekurangan. Nah, ini yang membuat kita tuh menjadi tidak ada yang namanya damai sejahtera, saudara. Yang ketiga, dosa yang tersembunyi yang itu keterikatan pada hal-hal duniawi. Contohnya, hati yang terlalu dekat dengan kekayaan, ya, yang terlalu menggebu-gebu, saudara, mencari uang, cuan, yang penting cuan, ya, cuan hari ini boleh kita makan. Tapi orang kaya beda, saudara. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, kita harus bersyukur, saudara, ya. Dan spiritual yang adanya penyembahan berhala, ya, contohnya ilah-ilah. Nah, mari saudaraku, di dalam hidup ini kita harus terbuka dengan Tuhan. Jangan kau menutupi semua persoalan hidupmu, saudara, ya, karena kita adalah suratan yang terbuka. Amin. Ya, kita pemain musik untuk mati berdiri. Kita bersyukur, saudara, karena kita sudah dipanggil oleh Tuhan dan dipilih Tuhan. Hidup kita harus kita benahi, kita berubah ketika kita terbuka di hadapan Tuhan dan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kita akan masuk dalam janji-janji Tuhan. Amin. Ya, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami menyampaikan firman-Mu yang begitu menegur kami, Bapa. Semua akan kepahitan kami, semua hati-hati kami yang terkiri hati, mungkin luka-luka yang lama kami buang di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, malam ini kami disembuhkan, kami dikuatkan. Biarlah malam ini Tuhan, kami boleh mencari damai, kami beroleh damai daripada Tuhan.
Karena perkenananmu Bapa ada terus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, keterbukaan adalah awal daripada pemulihan. Ketika kehidupan kami, ketika hati kami ingin dipulihkan, kami harus terus mengalami keterbukaan di hadapan Engkau Tuhan. Karena Engkau akan memulihkan kehidupan kami satu persatu ya Bapa. Engkau akan memulihkan kami, Engkau akan memberikan kemenangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ajar kami Tuhan, bukan saja menjadi pendengar-pendengar akan firman-Mu, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu. Terima kasih ya Bapak, Kau memberkati hamba-Mu Adedi yang sudah menjadi penyambung lidah pada malam hari ini. Biarlah berkat Allah, damai sejahtera Allah terus memenuhi kehidupan daripada Adedi di dalam nama Yesus. Saudara mau dipulihkan? Amin. Oleh sebab itu kita mau terbuka di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Berkumpul dan bersekutu bersama kaum pria dan kaum wanita Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, selalu ada waktu bagiku. Hari berganti hari, berlaku di kasih-Mu. Kita saatnya kita sudah di penghujung acara. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasih di dalam Yesus Kristus, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Anugerah dan cinta kasih dari Bapa, Anak dan Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya.